Kita berdoa. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubah hidup manusia. Hanya firman Tuhan yang mampu mengarahkan kami pada jalan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini dan urapan yang baru dari Tuhan. Dan taruhkan perkataan firman-Mu pada bibir hamba, sehingga yang diperkatakan bukan perkataanku, tetapi adalah perkataan firman Allah yang akan menjadi berkat dan mempengaruhi, mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, datang berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Halo. Ada sukacita saudara? Amin. Ada sukacita? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya setiap tahun hampir langganan Kalimantan. Jadi sampai ada rekan-rekan saya berkata, pindah saja kau ke Kalimantan. Saya bersyukur hari ini saya datang di tempat ini. Ini yang kedua kali. Pertama saya datang di Longlees tanggal 17 sampai 20 Desember. Lalu kemudian hari ini saya di tempat ini. Sebenarnya dalam minggu ini saya ada di Manado. Tapi Pak Darnis kontak, Pak ingat ya sudah janji. Akhirnya saya geserkan Manado ke bulan Juli. Dan puji Tuhan, nanti selepas dari kegiatan ini saya kembali ke Kupang. Tanggal 8 saya kembali ke Kupang ya. Karena tanggal 9 ada KKR juga di Soe, Timur Tengah Selatan. Lalu saya ke Timor Leste, lalu ke Manado. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Markus Baukari. Saya asli Kema Injil, bukan kaleng-kaleng. Saya menjabat di Gereja Kema Injil Daerah Kupang sebagai Ketua Komisi Penginjilan Daerah. Ini sudah periode yang kedua. Kita doakan supaya Tuhan terus menggalakkan penginjilan di Gereja Kema Injil. Dan di dalam penginjilan kami menangkan jiwa dalam pertolongan Tuhan dan buka pos dan sedang berjalan pembangunan. Kemarin mau cor tiang, saya bilang tidak, saya kembali dari Gemar baru kerja. Jadi saya dari Gemar baru kerja. Dan puji Tuhan, saya berdoa supaya di antara Bapak Ibu paling tidak Bapak Ketua Daerah atau Bapak Gembala bisa injak di Kupang suatu saat, dan itu pasti menginap di tempat yang baru yang kami sedang bangun. View-nya di atas laut, bukit yang tinggi luar biasa. Jadi saya berkata, orang yang stres sampai di situ sebelum doaku udah sembuh karena view-nya cukup membantu. Puji Tuhan. Saya sudah berkeluarga. Anak 4, istri cuma 1. Istri saya dari Sumatera Utara, dari Medan, Boros Sinaga, bukan ular, ular yang sudah berubah. Puji Tuhan. Anak kami yang pertama lagi magang di Hungaria, Eropa, dan yang kedua masih SMP, yang ketiga masih SD, yang keempat baru sudah masuk PAUD.
Puji Tuhan. Dan istri saya berkata, mudah-mudahan suatu saat bisa ikut ke sini juga. Amin. Ya, istri saya kulitnya tidak beda-beda dengan gadis Dayak di sini. Memang gelap dan terang tidak bisa bersatu, tapi hitam dan putih pasti bisa bersatu. Puji Tuhan. Jadi istri saya kulit putih, saya kulit hitam, anak kecoklatan. Baik, terima kasih saudara-saudara boleh menerima saya hari ini. Puji Tuhan, semoga keberadaan saya di sini boleh menjadi berkat. Tetapi jika seandainya dalam pertemuan kita selama 1 minggu ada hal-hal yang kurang dari saya, sebelumnya saya minta maaf. Ya, supaya kalau saya pergi tidak ada dalam diari saudara tentang kelakuan saya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya membaca ayat 7, Bapak Ibu Saudara ayat 8. Bergantian sampai pada ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. 1 Petrus, surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Topik yang diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah hidup orang Kristen. Dan Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang ada di tangan saya adalah Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ya, mudah-mudahan di sini sudah punya semua itu. Tapi kalau belum punya, segera dimiliki. Karena ada beberapa kata kalimat yang dihubungkan langsung dari bahasa aslinya yang sudah diterjemahkan dan kita sangat mengerti dan memahami hal itu. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Sama-sama, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang meningkatkan kualitas hidup orang Kristen. Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang disebut sebagai pendatang. Mereka sedang tersebar di beberapa wilayah. Di dalam pasal 1 kita lihat ayat 1 dikatakan bahwa orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan seterusnya. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang yang tersebar. Mereka disebut pendatang karena mereka ketika ada di Yerusalem mereka ditindas dan diintimidasi karena imannya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang ikut Tuhan itu hidupnya tidak nyaman di dalam dunia. Kenapa? Ketika saudara mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus, sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, maka saudara akan bertentangan dengan norma-norma dunia. Saudara punya hidup akan bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Sehingga itu membuat kita seolah-olah terasing seorang diri. Apa yang dialami oleh umat Tuhan yang tersebar ke seluruh tempat yang saya baca tadi adalah dikarenakan mereka mengalami tekanan di Yerusalem. Mereka mengalami intimidasi di Yerusalem oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Karena mereka dipaksa untuk menyembah Kaisar Nero yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dan siapa yang tidak menyembah Kaisar Nero itu ancamannya jelas, dipenjara atau dihukum mati. Maka dengan keadaan demikian tersebarlah umat-umat Tuhan ke berbagai tempat. Dan ketika mereka tersebar, Injil pun tersebar ke berbagai tempat. Itulah Petrus sebagai seorang bapa rohani, sebagai seorang gembala yang baik, sebagai seorang penatua rohani yang baik, dia mengingatkan umat Tuhan yang tersebar ini supaya hadir manapun, saudara harus menunjukkan sikap hidupmu, menunjukkan kualitas hidupmu sebagai orang Kristen yang sejati. Amin. Kita pun demikian. Dimanapun kita berada,
Kita harus menunjukkan kualitas hidup kekristenan kita. Karena dengan menunjukkan kualitas hidup kekristenan kita, maka orang akan dibawa datang kepada Kristus. Kita tahu ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Tapi seorang teolog berkata, ada satu Injil lagi yang lain. Injil yang tidak bersuara tapi nyaring bunyinya, yaitu Injil tingkah laku. Kesaksian hidup kita menjadi Injil yang tidak bersuara tapi nyaring terdengar sampai kemana-mana. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa kita harus meningkatkan kualitas hidup kekristenan kita? Dan apa saja yang harus ditingkatkan dalam hidup kekristenan kita? Landasan yang pertama, alasan yang pertama mengapa kualitas hidup Kristen kita harus ditingkatkan, karena Alkitab berkata tadi dalam ayat 7a, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bilang orang di sebelah saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dunia ini akan segera berakhir. Inilah yang menjadi alasan kenapa kehidupan Kristen punya kualitas harus ditingkatkan. Jadi kalau orang yang hanya bersantai-santai hidupnya, orang yang tidak memikirkan masa depan, hal yang akan datang, mereka berpikir bahwa dunia ini akan panjang umurnya. Mereka berpikir dunia ini masih panjang umurnya. Padahal kita berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sama seperti orang timur bilang sumber air sudah dekat. Maka kesudahan segala sesuatu bukan salah satu hal, tapi segala sesuatu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ditandakan dengan apa? Ditandakan dengan tanda-tanda akhir zaman. Kabar-kabar perang sudah terdengar di mana-mana. Israel sudah pasang pasukan, dan pasukan-pasukan yang lain sudah mau bergandeng tangan, mau melawan Israel. Dan juga saudara-saudara, keadaan dunia sekarang kalau saudara duduk dan merenungkan tidak sama lagi dengan waktu-waktu yang lalu. Menunjukkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tanda yang kedua yang menunjukkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat adalah dari informasi Daniel pasal 12, bahwa menjelang akhir zaman pengetahuan itu akan semakin bertambah. Handphone ini kan baru mulai populer dari tahun 2003. Tahun 2003 saya di Jakarta, itu handphone saya, saudara, itu kalau lempar anjing langsung pingsan. Karena besar sekali handphone itu. Antenanya bisa 1 meter. Lalu ringtone-nya itu keren sekali. Ah, itu paling keren pada waktu itu. Lalu bisa SMS-an. Jadi perkembangan ini saudara jangan berpikir bahwa wah, dunia bertambah canggih dan kecanggihan mempermudah akses kita. Tapi saudara harus sadar bahwa bertambah canggihnya teknologi menunjukkan bahwa akhir zaman sudah kita masuk. Sebelum datang handphone kan kita pakai surat menyurat. Bapak Gembala mungkin ada pada waktu itu ya, surat menyurat ya. Bapak Ketua Daerah apalagi senior saya. Zaman saya itu mengirim surat untuk kekasih saya itu 1 minggu paling cepat. Dan itu kita ke kantor pos seperti orang lagi titik kemiri. Tutak takut. Cap stempelnya itu kayak palu, tumpuk. Dan surat bertumpuk-tumpuk. Dan itu berminggu-minggu. Kalau kita mau bertemu dengan orang, kita baca di majalah, di koran, sahabat pena. Tapi saya lihat sahabat pena lebih jujur daripada Facebook. Kalau di sahabat pena, kalau badannya besar, memang sama besarnya dengan aslinya. Tapi kalau di Facebook, wajahnya, bodinya Agnes Monica. Kalau begitu ketemu Tina Kun, besar sekali badannya. Jadi Facebook bisa menipu saudara, tapi sahabat pena tidak bisa begitu. Itu bedanya.
Jangan sampai di sini ada yang korban sahabat pena. Atau jangan-jangan ada yang korban Facebook. Halo kak, ditunjukkan fotonya. Siapa namamu? Melisa. Ketemu Belianus. Jadi betapa canggihnya dunia ini. Apalagi itu yang bisa mengubah wajah itu. Saudara, wajah saya ini pas-pasan. Tapi ketika ikut di yang ada di Facebook itu mirip Ari Wibowo. Pas ketemu hancur. Bisa tipu. Inilah keadaan dunia sekarang. Jadi saudara melihat bahwa perkembangan zaman teknologi informatika yang begitu hebat, mempermudah akses kita, amin. Tetapi itu salah satu tanda akhir zaman. Dunia sudah semakin rusak. Di Amerika, gereja setan itu sudah nampak, sudah muncul terang-terangan. Perkawinan saja juga sudah. Antara Martinus dan Yakobus sudah. Laki dan laki, perempuan dan perempuan. Dan itu gereja meresmikan. Sehingga kemarin di Facebook ada yang melandai sama saya, orang dari seberang. Pendeta, memang Kristen itu begitu ya. Kristen memang sudah kacau. Saya berkata bahwa Anda melihat postingan ini lalu menandai sama saya mau bilang, oh benci, saya juga benci. Itu Kristen palsu. Itu Kristen tidak sejati. Jadi kalau Anda melihat di postingan lalu Anda katakan orang Kristen melalui itu, Anda salah. Itu bukan Kristen. Itu setan yang mengatasnamakan Kristen. Kristen yang benar tidak demikian. Kristen yang benar menikah laki dan perempuan asli. Tuhan hanya menciptakan Adam untuk Hawa, Hawa untuk Adam. Tuhan tidak menciptakan dua Adam. Tuhan tidak menciptakan dua Hawa. Amin. Ini pemahaman Kristen yang benar. Sehingga saudara, akhir-akhir ini kekristenan terus ditantang, kekristenan terus dicerca dari banyak sisi. Tapi saya melihat mereka berusaha untuk berargumen, beropini, untuk menjatuhkan Kristus, menghancurkan kekristenan. Tapi saya berkata di postingan itu bahwa apapun opini kalian, apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu omongkan, tidak akan menggoncangkan iman kamu. Inilah keadaan zaman sekarang. Kehidupan Kristen kita ditantang untuk menampilkan yang asli, menampilkan kehidupan Kristen yang sejati, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu yang pertama, kesudahan hidup kita. Habis mati, udah tinggal bertumbah dari Sang Penghakim. Karena tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Siapa yang pikir bahwa kita abadi dan sudah tidak ada? Semua akan berakhir di lubang kubur. Kemarin ada seorang pemuda, saya jumpa dia dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian dia bilang, kalau pendeta, saudara orang timur itu kalau mabuk ketemu pendeta langsung rohani. Lagi mabuk. Jadi satu lagi mabuk dengan ini. Mimpikah diriku melihat dirimu, di mana jandamu, di sini dudaku. Sementara saya di belakang dia tengok. Lalu saya batuk. Dia balik. Begitu lihat saya langsung nyanyi. Aku berserah. Saya pegang pundak anak muda ini, saya bilang, Nyong, lu mabuk, ini dia ada kumam. Lu mabuk atau tidak tetap akan mati. Kamu gereja atau tidak pasti akan mati. Kamu jemaat saya tetap pasti mati. Sekarang pertanyaannya, setelah mati kamu tahu kemana? Sambil garuk kepala. Aduh Bapak Pendeta, saya bingung. Sudah hari Minggu ke gereja ya? Saya tidak tahu hari ini ke gereja atau tidak. Nanti pulang saya cek. Ada seorang pemuda
model anak pang, rambut gondrong, celananya itu kurang bahan semua, robek sana robek sini, sambil taruh baju di pundak. Ketemu saya, Bang Pendeta, shalom. Saya tidak ngomong banyak, saya taruh tangan di pundaknya. Hari Minggu gerejanya, dan saudara tahu, hari Minggu kita ke gereja itu rapi semua, rambutnya sudah dipangkas, pakaiannya bagus semua. Dia bawa Alkitab masuk ke gereja gini dulu. Sini, kamu bisa ya? Iya Pak. Oh, gereja sekarang. Apa dia jawab? Ini gara-gara Pak Pendeta. Kenapa? Begitu Bapak pegang pundak saya lalu berkata ke gereja ya, Pak, itu malam saya nggak bisa tidur. Kenapa? Suara Bapak terus bilang ke gereja ya, ke gereja ya, ke gereja ya. Akhirnya saya ke gereja Pak Pendeta. Dan informasi buat kita, sekarang dia sedang kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Injil Kejuruan Kupang, di Kupang. Dan sedikit lagi dia akan turun PPN. Dia kuliah ambil jurusan teologi. Beri tepuk tangan dulu buat kita. Jadi kadang-kadang kita pendeta boleh ngomong, kita pendeta boleh khotbah, tapi kadang-kadang nggak usah khotbah, nggak usah ngomong, turun, cukup pegang pundaknya. Gereja ya, dia tobat. Ini kadang-kadang kita udah khotbah, kita udah ngomong kiri kanan, dia tidak peduli. Apa dia bilang? Ngomong aja loh, itu tugas lu, ngomong aja. Itu kan tugas pendeta, ngomong aja. Sampai kadang-kadang kita berdoa, kita pakai firman, kuserahkan engkau ke dalam tangan iblis. Pokoknya pendetanya udah darah tinggi, udah sampai di atas ubun-ubun, kuserahkan kau dalam tangan iblis. Mati-matilah, hidup-hiduplah. Jadi ada saatnya di mana kita khotbah, ada saatnya di mana kita tegur, ada saatnya di mana kita diam saja, cukup taruh tangan di pundaknya. Dan selanjutnya Tuhan yang bekerja. Itu fakta. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berhidup berapa lama? Mohon maaf ya, saya khotbah berapa lama ya? Saya ketika khotbah di Gisi, Minangun, Manado, itu ada timekeeper. Jadi dia pegang itu jam di belakang. Saya khotbah diangkat, Pak 25 menit lagi. Saya khotbah diangkat, 15 menit lagi. So, lu yang khotbah di sini deh. Saya tanya berapa menit saya khotbah? 45 menit Pak. Oke, saudara tahu saya khotbah berapa menit? 20 menit. Saya kemarin khotbah di Kupang berapa menit? 5 menit. Kalau saya khotbah jemaat, kan tidak mungkin saya bilang, hai iblis, keluar. Ini pada ngantuk semua ini. Saya tanya, kemarin gereja apa? Pak, kemarin kita tadi perbangunan gereja hari Sabtu sampai malam Pak, capek. Oke. Hai Bapak khotbah aja nggak apa-apa. Oke, saya khotbah. Saudara-saudara, firman di sini, khotbah ini, bla bla bla, selesai 5 menit. Mari kita berdoa. Itu mereka tidak berdoa, saya sendiri berdoa, mereka kaget. Saya bisa khotbah 1 menit saja. Tidak tahu hari ini saya mau khotbah berapa menit. Tapi saya harus cepat karena satu daerah harus melanjutkan perjalanan setelah kita selesaikan satu acara setelah ini. Ya, oke. Tidak ada yang abadi. Hidup ini akan berakhir. Kapan berakhir? Nanti di dalam malam KKR saya akan mengajak saudara untuk menghitung secara matematika kalkulasi usia saudara, sehingga saudara tahu kapan saudara mati, dan saudara akan tahu kapan sisa hidupmu. Memang bahaya Pak. Jadi saya hadir di sini berbahaya. Nanti di dalam malam KKR saya akan bongkar semua. Ini kan kebetulan perkaryawan, ya kan? Saya akan bicara, please cintailah aku dengan ketulusan. Saya akan bicara tentang pemulihan keluarga. Saya akan berbicara tentang standar hidup bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan saya akan titip pesan terakhir. Bukan saya mau meninggal. Pesan terakhir saya di Gemar Baru. Saya akan meninggalkan satu pesan bahwa hidupmu 40 tahun lagi, hidupmu 10 tahun lagi. Bahkan ada yang akan kaget nanti hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Tidak perlu cuci darah, tidak perlu dapat imbauan dari dokter umurmu sekian. Tunggu saja saya ngomong.
Dan orang yang susah matinya, bagaimana cara mematikan dia? Saya ajar. Asik toh? Asik. Saya nggak boleh buka hari ini, nanti supaya saudara datang ke KRI ya. Apa saya perlu tingkatkan kualitasnya? Yang pertama kualitas kasih, kualitas doa. Kesudahan segala sesuatu dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi hal yang pertama kita harus meningkatkan kualitas doa kita. Bagaimana doa itu bisa berkualitas? Maka kita harus tenang. Bagaimana tenang? Maka kita harus menguasai diri. Orang yang tidak menguasai diri dalam segala hal, dia tidak bisa tenang. Dan kalau dia tidak bisa tenang, dia tidak bisa berdoa dengan maksimal. Siapa di sini baru habis ngamuk-ngamuk, maki-maki orang terus doa sifatnya keren. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Padahal baru habis maki orang di Facebook. Ini pendoa munafik. Saudara di Kupang itu santer sekali dengan karunia-karunia. Ada karunia penglihatan, pendengaran. Tapi saya berkata, untuk apa penglihatanmu, untuk apa pendengaranmu? Kalau kau suka tersinggung, itu penglihatanmu dari setan, pendengaran dari setan. Masa saudara bisa melihat orang tembus-menembus, tapi kamu sendiri tidak bisa melihat dosamu? Jangan menjadi seorang pendoa syafaat hebat kalau di dalam hati masih ada sesuatu hal yang lain yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya rohnya tidak nyaman, rohnya tidak tenang, tapi dia paksa berdoa karena memang dikasih tugas berdoa. Dia paksa melayani karena dikasih tugas melayani. Tapi sesungguhnya pelayanan yang dipersembahkan merupakan persembahan yang asing dan menjijikan bagi Tuhan. Kuasa diri dan jadilah tenang supaya bisa berdoa. Bagaimana mau berdoa dengan tenang? Suami istri baru berantem gara-gara pencara pencet odol ini. Suaminya bilang begini, istrinya bilang begini, Papa kalau pencet dari bawah. Papanya bilang, Mami kalau dari bawah lambat, langsung di atas. Hanya berantem gara-gara cara pencet odol ini. Bapak saya mau kasih tahu, kalau menghadapi ibu-ibu mengalah saja. 1, 2, 3. Kalau hadapi ibu-ibu 1, 2, 3 mengalah saja. Karena ibu-ibu sang debater yang tidak pernah terkalahkan dari abad ke abad sampai hari ini. Jangan berdebat dengan perempuan, kita tidak bisa bisa. Mulai dari sini praktek lah. Ya, jangan berdebat. Saya kalau dengan ibu lagi sedikit berselisih paham, saya memilih diam. Karena saya memahami karakter istri saya. Jadi bapak-bapak, ya di sini sudah senior terlalu banyak, tapi yang masih mau menikah saya kasih tahu, pria-pria pahami dulu karakter pasanganmu, sehingga ketika menikah hidup ini enjoy. Amin. Istri saya orang Batak. Tahu kan kalau orang Batak ngobrol, orang Batak ngobrol cuma 2 orang saja, dunia ini mau hancur. Wah macam mana itu? Horas bah. Ya, apa itu? Lain. Cuma 2 orang. Lalu orang Batak ini menikah dengan orang NTT, itu sama saja batu karang tabrak batu karang. Sangat mengerikan. Tapi saya belajar memahami istri saya. Berapa lama dibutuhkan untuk memahami istri saya? 10 tahun. 10 tahun. Jadi jangan kamu orang muda baru ketemu laki-laki yang tampan, baru ketemu 3 bulan, 2 bulan, aduh Tuhan, pasti dia jodohku, Papa itu jodohku. Jangan cari masalah. Dan saya tahu karakter itu, dan ketika istri saya kalau dia diam, saya panggil sayang. Memang sudah 19 tahun kami menikah, saya tidak pernah panggil namanya. Bukan saya lupa namanya. Panggilan adalah sayang, my darling, cintaku. Nah kalau saya panggil romantis sayangku, cintaku, my darling, itu dia balas my dadar kuning, maka itu berbahaya. Dan saya diam saja dan tidak perlu melanjutkan pembicaraan karena itu berbahaya. Lalu saya panggil anak-anak. Keluar semua.
Kemana kita Pak? Berenang. Mama. Tapi hebat daripada seorang istri, saya marah-marah apapun dia, pulang ke rumah pasti kopi disediakan di atas meja. Itu luar biasa. Maka suatu waktu suami istri lagi marahan, lagi nggak ngomong, suaminya tulis di kertas, taruh di meja. Besok pagi suami kaget dan bangun dari tidur, sudah jam 10, sudah sangat terlambat ke kantor. Dia marah istrinya, kenapa kau tak membangunkan saya? Kenapa tidak bangunkan saya? Saya sudah terlambat ke kantor. Apa jawab istrinya? Saya sudah bangunkan bapak dari jam 4 pagi. Mana? Tuh baca tulisan di kertas saya. Rupanya setelah dibaca, suaminya tulis di kertas, mak tolong bangunkan jam 4 pagi ya. Ditaruh di meja. Istrinya pas jam 4 pagi tulis di kertas, pak bangun sudah jam 4. Nah bagaimana bangun dia kertas sama kertas bicara? Tapi di gambar baru tidak ada, tidak ada yang ngaku maksudnya. Saya marah apapun, istri pulang pasti disediakan kopi. Tuh, minum, dasar. Nah bagaimana Tuhan memberkati kita kalau hidup macam begitu? Bagaimana kalau kita mau tembus plafon sampai tembus lagi sampai ke surga? Kalau keadaannya tidak seperti itu, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri. Seorang hamba Tuhan bernama Watchmani, terdiri dari Tiongkok. Dalam bukunya yang berjudul Remuknya Insan Keluarnya Roh, dia berkata, akan tiba saatnya seorang pelayan Tuhan akan menyadari bahwa persoalan dan masalah terbesar dalam dirinya, dalam pelayanannya, bukan orang lain, bukan orang di sekitar dia, tapi dirinya sendirilah yang bermasalah. Kadang-kadang kita saling menyalahkan orang lain. Ada lagu saya di album yang kedua. Ya, saudara bisa ikut lagu-lagu saya di YouTube saja, di YouTube saya Pendeta Markus Maukari. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya, saya sudah bertahun-tahun naik ke YouTube sampai hari ini belum dapat uangnya. Biarlah orang menikmati. Ya, nanti KKR nanti saya boleh nyanyi. Lagu-lagu terbaru saya. Dan kalau saudara mau lagu-lagu saya, kasih nomor WhatsApp-nya. Saya kirim lagu-lagu saya dan jangan lupa nomor rekeningnya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, lagu itu mengatakan demikian. Setiap jalan manusia di dunia adalah lurus menurut pandangannya. Diri sendiri yang menentukannya, tanpa bertanya, tanpa meminta petunjuk Sang Pencipta. Ketika gagal datang dan dunia meradang, bibir ini berkata, salahkan ini, salahkan itu, semuanya salah sendiri. Karena kita mengkambing-hitamkan kepada orang lain, lu yang salah, lu yang salah. Ternyata yang salah adalah kita sendiri yang salah. Jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang dewasa, dia selalu tahu kesalahannya sendiri ketimbang menyalahkan orang lain. Gembala tidak bisa menyalahkan ketua daerah. Kalau gembala menyalahkan ketua daerah, itu gembala yang belum dewasa. Kalau tahu ada kekurangan ketua daerah, datangi rumahnya. Amin. Jangan ngumpul-ngumpul tunggu rakerda. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba kumpul-kumpul masalah tunggu rakerda, itu orang setan. Bilang di sebelah saudara, yang ngumpul-ngumpul masalah baru bawa ke rakerda, itu kawannya setan. Kenapa? Saudara, saya sudah bilang dari rakerda ke rakerda, saya tidak tahu di Kalimantan sini, tapi di NTT ngeri, kumpul-kumpulin jadi meledak di sana. Tapi NTT juga sudah cukup berubah. Ini yang dulu. Jadi jangan tunggu evaluasi jemaat, jangan tunggu RUJ, baru hantam gembala, baru hadir di pelayan-pelayan Tuhan. Tidak perlu. Datangi sebagai orang tua. Di gereja Poste Pintu Elok yang saya pimpin, itu ada orang tua yang lebih usia sudah umur 71 tahun. Ketika ada masalah, dia datang dan kita berdoa. Saya rangkul dia, Pak, sebagai pemimpin jemaat saya adalah gembalamu. Saya gembalanya Bapak, walaupun usia saya muda.
Tetapi kalau dalam hubungan sosial kita, Bapak orang tua, saya orang muda. Amin. Jadi kalau saya ada salah sebagai gembala, marilah dekati sebagai anak. Jangan menghakimi gembala di depan rapat. Dasar kau gembala, kamu gak sanggup pimpin, mundur, mundur. Lu pikir ini Gus Dur? Nah, orang-orang yang tidak menguasai diri, ini orang-orang tidak dewasa, dan dia tidak akan tenang sepanjang hidupnya, dan itu akan mempengaruhi kualitas doa. Pulang dan koreksi diri. Kenapa doa saya tidak ada kuasa? Saya tidak tahu apakah di Gereja Injil sekarang kuasa itu masih ada atau tidak. Awal-awal Gereja Injil masuk Indonesia, orang-orang tua yang bawa gereja Gereja Injil baik ke NTT, baik ke Bali, baik ke Kalimantan, itu penuh kuasa. Amin. Itu doanya luar biasa. Jadi dulu orang Gereja Injil atau orang Senin itu yang punya warna cuma dua, penginjilan dan doa. Saya tidak tahu sebenarnya sekarang masih ada doa tidak. Di Gemar Baru masih ada ya, tadi persembahan pujian dari tim doa apa? Betania. Bersyukur masih ada tim doa Betania di Gemar Baru. Kasih tepuk tangan buat diri sendiri. Jadi jemaat kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kualitas doa harus ditingkatkan. Dulu orang tua kita, orang Gereja Injil itu berdoa, itu seolah-olah Tuhan itu ada di balik telepon. Mereka juga bilang, hujan beneran turun. Stop itu hujan. Orang sakit mereka cuma datang, dalam nama Yesus sembuh. Kita zaman sekarang doa jungkir balik sampai mimisan, orangnya malah meninggal. Tidak sembuh. Masih ada kuasa itu? Pasti masih ada. Kalau kita mulai mengubah doa kita dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, dengan apa? Dengan menguasai diri kita supaya bisa tenang. Hidup ini penuh masalah. Menghadapi persoalan-permasalahan, tenang saja. Jangan terganggu dengan masalah itu. Kita bisa lihat ada orang yang awalnya begitu semangat, wah luar biasa. Dia kalau pimpin pujian di KKR, shalom, haleluya, shalom. Tapi giliran kena masalah, semangatnya turun, langsung berdiri bilang apa? Shalom. Ada sukacita, ada. Jemaat bilang apa? Ada. Nah kalau WL model begini, bagaimana? Saya cuma kesian dengan para lansia saja. Kalau WL bilang shalom, lansia bilang shalom. Jadi mari kita pelajari. Apapun persoalan yang datang, apapun masalah yang kita hadapi, tetap tenang, kuasai diri, masuk di dalam doa dan sembahyang. Jadi kualitas doa ditingkatkan. Yang kedua, kualitas kasih. Hendaklah kamu kasih satu sama yang lain, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Memberi tumpangan artinya memberi perawatan. Dalam bahasa yang paling sederhana dikatakan, hendaklah kamu saling merawat satu dengan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Merawat dalam hal ini ketika melihat ada yang jatuh, kita angkat kembali. Ada yang bermasalah, mari kita bantu. Kita berikan solusi dan berikan jalan keluar. Ini kadang-kadang kita lihat orang sakit lalu kita berkata, ini pasti dosamu. Langsung ngomong dosanya. Ada orang jatuh di dalam dosa, kita bukan pergi tolong, malah pergi injak lagi. Di dalam salah satu gereja, tiba-tiba ada satu anak gadis masuk di dalam gereja. Itu mukanya kuning, perutnya agak membengkak. Ketika dia masuk ke dalam gereja, itu jemaat yang nyanyi semua tiba-tiba diam dan jadi bisu. Semua langsung berbicara tanpa suara. Setelah dicek bukan dia hamil, tapi dia berkena malaria akut. Sudah badannya kuning, bibirnya pecah-pecah, perutnya agak maju sedikit. Terkadang kita langsung lepas kontrol lalu menghakimi orang lain. Tuhan berkata, mari kita meningkatkan kualitas kasih kita.
Kasih ini harus menjadi warna hidup daripada orang Kristen. Kasih, nyanyian orang Kristen adalah nyanyian kasih. Warna orang Kristen adalah warna kasih. Perkataan orang Kristen adalah perkataan kasih. Kasih itulah yang mengarahkan kita. Jika orang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jika orang mengutuk kamu, berkatilah. Jika orang membenci kamu, doakanlah. Itu kasih. Kasih itu menerima kekurangan orang lain. Dan kasih juga mengakui kelebihan orang lain. Di mana-mana selalu saya katakan, mau supaya pelayanan kita bagus, kebaikan bagus, maka dua hal dasar yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mau menerima kekurangan orang lain. Bilang orang di sebelah saudara, kamu sempurna? Tanya orang di sebelah saudara, kamu sempurna? Tidak ada yang sempurna. Bagaimana saya bisa menemukan bahwa saudara tidak sempurna? Izinkan saya tinggal bersama saudara paling lama 1 minggu saja. Atau saudara tinggal di rumah saya 1 minggu saja. Saudara akan tahu kekurangan saya. Jadi tempat di sini pakai jas luar biasa. Ini kurang pakai bedak saja ini. Pasti gagah yang luar biasa. Tapi setelah jalan keseharian baru, wah mau kain ternyata luar biasa, hancur ya. Yesus bisa menerima kekurangan orang lain. Yesus bisa menerima orang yang berdosa. Kenapa dia tidak bisa? Pernah terjadi di Bali, Pak Ketua Daerah. Di Bali, pendeta lagi khotbah. Tiba-tiba ada satu pemuda dalam keadaan mabuk tanpa baju. Mabuk, pendeta lagi khotbah. Dia maju, dia masuk dulu dalam gereja, semua jemaat usir, kurang ajar, lagi khotbah, keluar. Lagi marah-marah. Pendeta bilang stop, semua tenang. Pendeta stopkan khotbahnya, dia turun dari mimbar. Dia peluk orang yang mabuk ini. Dia bilang, "Ini tolong baju saya." Baju kasih pakai. Lalu kemudian bagaimana bawa orang mabuk ini duduk kursi paling depan. Dan saudara tahu, itu hari terakhir si pemabuk hidup dengan mabuk. Dan setelah dengar informasi, orang yang mabuk yang diambil oleh pendeta sekarang sudah jadi koster gereja KBI di Bali. Beri tepuk tangan dulu buat dia. Kalau Tuhan Yesus saja bisa menerima orang berdosa, kenapa dia tidak? Kenapa kita melihat kekurangan orang lain lalu itu menjadi dasar kita menolak, karet, hela dan sebagainya? Jadi kasih itu mau menerima kekurangan orang lain. Yang kedua, mau mengakui kelebihan orang lain. Amin. Semua kita dikasih karunia Tuhan itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang jadi penginjil, ada yang jadi pengajar, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi pendoa. Tuhan kasih karunia macam-macam. Karena itu kita harus bisa mengakui kelebihan orang lain. Kelebihan kawan kita melengkapi kekurangan kita. Kita saling melengkapi. Saudara-saudara, saya ini siapa? Pemohon diundang datang ke Kalimantan. Emangnya di Kalimantan tidak ada pengkhotbah yang lebih hebat dari saya? Emangnya di Kalimantan tidak ada pengkhotbah yang lebih bagus dari pendeta Maukari? Bukan melihat siapa hebat dan tidak hebat, tapi melihat kebersamaan di antara kita. Amin. Dengan saya hadir di Kalimantan, saudara bisa tahu keadaan gereja KBI di Kupang seperti apa, keadaan di NTT seperti apa. Saudara terus terang bahwa saya beberapa kali datang di Kalimantan. Apa yang saya dapat di Kalimantan saya sampaikan di NTT. Salah satu contoh sederhana, saya pernah merancang untuk membuat kebaktian khusus janda dan duda. Di sini ada duda, boleh angkat tangan yang duda? Boleh, tidak apa? Memang duda itu apa? Malu. Duda. Satu orang saja duda ya? Satu saja? Banyak ya? Yang janda ada yang janda. Angkat tangan janda. Puji Tuhan, saya tidak bermaksud mempermalukan, tapi saya memikirkan jalan keselamatan buat duda dan janda. Saya merancang kebaktian khusus janda dan duda. Dan sebelum saya melakukan di Kupang, di Kalimantan mana itu yang sudah melakukan terlebih dahulu?
Apa yang kira-kira saya lakukan? Kita akan bikin kebaktian khusus janda dan duda untuk daerah. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga di daerah ini. Ya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang disebut janda adalah yang berusia di atas 60 tahun. Jadi Paulus bilang sudah 60 tahun tidak usah pikir kawin lagi, urus anak cucu. Lalu kemudian di bawah umur 60 itu disarankan kawin lagi. Maka daripada itu saya berpikir untuk membuat khusus kebaktian janda dan duda. Kita akan bikin baliho. Hadirlah kebaktian khusus janda dan duda dengan tema kejandaku kau kutangkap. Lalu di dalam gereja kita sarankan bahwa yang merasa janda dan duda disilakan masuk di dalam gedung kebaktian, sedangkan yang masih calon janda dan duda di luar. Lalu apa yang dibikin di dalam gedung itu? Kita bikin kebaktian khusus. Di leher kanan ini, kanan saya itu janda, di kiri saya duda. Lalu kita bikin kebaktian khusus ya, untuk mempertemukan rasa yang ada di antara mereka. Ya kan sebentar nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Lalu selesai khotbah kita bikin games, bikin permainan petak umpet. Jadi janda kita ikat matanya, duda kita ikat matanya. Lalu mereka silakan maju ke depan semua berhadapan. Lalu kemudian kita nyanyi, ku berjalan ke Kanaan. Lalu sambil mereka jalan ke Kanaan, berhamburan, lalu sambil mengulurkan tangan, pegang siapa itu jodohnya. Nah begitu dia pegang ternyata CLBK, cinta lama bersemi kembali. Mantap apa? Minta maaf daripada ibu-ibu sekarang Facebooknya lagi santai. Ibu janda minta maaf. Mungkin ibu ini juga naik tukang ojek punya motor, begitu kan? Ikut taksi, ikut motor, ya numpang nih ceritanya. Tapi ada yang foto lalu pas naik di Facebook, dasar janda tuh, itu kan laki orang. Padahal tidak bermaksud demikian, dia cuma numpang. Nah, menghindari kasus-kasus macam begini, lebih baik kita halalkan saja, Pak. Dengan cara seperti yang saya ungkapkan tadi, ini bisa jadi bahan pertimbangan. Sekarang jujur, yang janda mau kawin lagi enggak? Mau? Yang angkat tangan di belakang, mau Pak? Duda mau kawin lagi? Cek dulu umurnya berapa Pak? Kalau sudah 60 ke atas minta maaf Pak, sudah kadaluarsa. Jadi indah saudara kalau kita saling melengkapi, belajar menerima kekurangan orang lain dan mengakui kelebihan orang lain. Kalau ini kita lakukan, Kema Injil tancap gas. Amin. Orang bilang Kema Injil menyala abangku. Luar biasa. Jadi hal kasih mengasihi ini sangat penting untuk ditingkatkan. Dan yang terakhir, meningkatkan tadi pertama meningkatkan kualitas doa, yang kedua tadi meningkatkan kualitas kasih, dan yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan kita. Saya bilang tadi masing-masing kita dikasih karunia berbeda-beda. Yang memimpin memimpinlah, yang melayani lakukan dengan rajin, dengan kekuatan daripada Tuhan. Semua kita punya karunia berbeda-beda. Baik saya, Bapak Kepala Bupati, Ketua Daerah, kami punya karunia berbeda. Baik dalam hal berkhotbah pasti berbeda karunia kami. Tapi jangan dibanding-bandingkan. Khotbah Bapak ini bagus dari itu nggak bagus. Itu pemahaman yang salah. Setiap kami dikasih karunia. Ya. Pernah dengar khotbah Stephen Town? Pernah dengar? Pernah dengar khotbah Yakob Nahuai? Pernah dengar khotbah Yusuf Roni? Gini. Kalau dengan Gilbert Lumoinu, udah tahu ya Gilbert Lumoinu. Kalau Gilbert Lumoinu khotbah kayak mana? Haleluya, haleluya, saudara-saudara, sama-sama saya Gilbert Lumoinu langsung dari Kanaan. Haleluya. Itu kalau Gilbert khotbah. Kalau Yusuf Roni khotbah lain lagi. Shalom,
Hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu di Sukoni. Kalau setiap tahun lain lagi, saudara-saudara, Yesus juru selamat. Kira-kira Pentakosta sisa. Nah, itu setiap tahun. Kalau Yakob Nahwai lain lagi. Haleluya. Saya Yakob Nahwai dari GPI Maursalam Jakarta. Haleluya. Berbeda tapi satu. Masing-masing Tuhan kasih karunia berbeda-beda. Aturannya tadi ketua daerah khotbah, supaya saya bisa ngomong pada malam KKR gimana caranya beli khotbah. Ya kan? Saya ini orang seni, Bapak Ibu. Dan saya orangnya pencinta ekspresi. Jadi dalam khotbah-khotbah saya suka berekspresi. Karena saking tinggi ekspresinya, ada yang tertawa sampai kencing di celana. Benar. Saya khotbah itu tertawa sampai kencing. Gara-gara apa? Aku kencing di celana. Loh, kenapa? Lalu besok malam dia datang, Bapak dia sekarang saya Bapak mau khotbah kayak mana pun saya tidak akan kencing lagi Pak. Kenapa? Udah pakai pampers saya Pak. Mau tahu ekspresinya? Tunggu di KKR. Bagaimana saya akan ekspresikan banci bertobat, banci doa pelepasan. Ada banci masuk dalam doa pelepasan dan bagaimana ekspresinya? Nantikan dari malam KKR. Karunia kita berbeda-beda. Dan mari kita akan lakukan itu, kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada dokter Billy Graham bertanya kepada seorang gadis, kamu bisa nyanyi? Gak bisa Tuhan. Bisa minta pujian? Gak bisa Tuhan. Bisa main keyboard? Hancur kalau keyboardnya nanti Pak. Bisa ngajar sekolah minggu? Gak bisa Pak. Jadi semua gak bisa? Gak bisa Pak. Lalu Billy Graham bilang begini, ini pertanyaan terakhir, dan kalau ini pun tidak ada, mati saja kau. Apa Tuhan? Kamu bisa senyum? Oh, kalau itu bisa. Kalau begitu tugasmu, setiap hari Minggu pagi datang duduk di depan gereja dan sambut jemaat dengan senyum. Shalom. Selamat datang. Saudara sedang tidak kalau kita BRI, KBCA, kita masuk lalu disambut. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Kita belum penjelasan tujuan kita apa? Belum dijelaskan dengan apa bisa kami bantu. Selamat datang, silakan duduk nomor 22. Mari. Wah, lega sekali. Maka ada bapak-bapak lebih suka makan di warung daripada makan di rumah. Kalau sampai di warung banyak tanya, makan apa Mas? Mari dulu Mas, minum apa? Bayangkan kita makan lalu sudah bayar juga, kita masih berterima kasih. Makasih ya Mbak, padahal itu kita bayar. Bapak-bapak di rumah pernah berterima kasih dengan istri setelah masak masakannya? Bapak-bapak ya bapak-bapak angkat tangan yang pernah berterima kasih kepada istrinya setelah masak masakannya. Saudara, bapak-bapak malu ngaku, mama. Nah, kalau orang itu langsung panggil mama. Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang setelah bapak makan makanannya lalu bapak berterima kasih sama ibu? Ada? Jujur saja ibu, karena ini malam pemulihan keluarga. Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi kalau kamu berikan terima kasih sama mbak yang di warung sana bisa. Udah makan, makasih ya mbak ya. Padahal kita bayar itu. Saudara-saudara, cobalah habis masakan ibu dimakan, bilang terima kasih. Saudara, istri saya lagi masak, ini bukan sok-sokan, lagi masak. Itu belum saya makan, bau aromanya. Saya pergi rangkul dia, saya peluk uang mak. Enak sekali masakannya saya ya. Ih, bapak makan. Artinya saya berterima kasih dulu sebelum makan. Karena kadang-kadang setelah makan lupa. Dan itu yang saya lakukan. Habis masak, ya, masak saya makan. Makasih saya ya, masakannya enak. Kalau garamnya kebanyakan, saya makan saya seperti yang kita sudah dekat di tepi lautan. Maksud bapak, garamnya kebanyakan.
Jadi enak, nanti saudara akan terima semua ini di malam KKR. Ya, nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, senyum saja, senyum saja. Akhirnya Nona itu bertugas senyum setiap hari. Saudara bayangkan, kalau majelis gereja saudara, mukanya seram, lalu menjemput jemaat pagi-pagi gimana itu? Jemaat di kantor, di kerjaan sudah kena marah dari atasannya, begitu pulang hampir langgar anjing lagi, dan sebagaimana itu. Lalu setelah datang ke gereja dia harap nyaman, dia harap sukacita, datang butuh majelis mukanya sangar banget. Salam amin. Masuk. Saya tanya, amin model begini, jemaat nyaman tidak? Nyaman nggak? Tidak nyaman. Jemaat jadi ketakutan, apalagi anak-anak. Karena seram. Majelis yang mukanya tidak tahu senyum. Makanya saya sering sarankan pilih majelis gereja, selain lahir baru harus bisa senyum. Saudara, saya bisa senyum hari ini mujizat, karena saya suka sekali senyum. Tapi saya belajar senyum di depan cermin. Saya selalu belajar, dan akhirnya mulai dan seterusnya hidup saya diwarnai dengan senyum. Shalom. Ya, ada sukacita yang terpanjang. Kalau ibu tidak bisa berkhotbah, ibu tidak bisa. Ya, inilah keadaan pagi di LONGS ini. Bapak Gembala, Bapak Ketua Perkarya, Bapak Pendeta Darmis dan Bapak Pendeta Dr. Minggus ada sama-sama kami pagi ini. Tuhan izinkan kami berdoa sebagai pemateri selama seminggu. Ini di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Gemar Baru, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Puji Tuhan. Ini gereja Kemah Injil di Gemar Baru ini ukurannya adalah 80 kali 16 atau 20, 80 kali 20 lah, sekitar segitu ya. Nah, inilah tempatnya. Puji Tuhan, semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Situasi keadaan di Kutai Timur hari ini. Kontingen dari Gereja Kemah Injil se-Kutai Timur, Kalimantan Timur akan hadir. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerahnya. Disinilah tempat penginapan kami. Gedung ini, pastor ini baru diresmikan kemarin oleh ketua daerah dan anggota DPRD asal Kemah Injil. Ya, puji Tuhan, sudah tiba dengan selamat. Puji Tuhan. Ini Pak Darmis. Ini worship leaderku yang luar biasa. Ini Bapak Gembala LONGS. Ini yang tega mendiskualifikasi. Ini Bapak Gembala. Puji Tuhan, luar biasa.